Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengajarkan anak-anak di kelas 1 sampai kelas 3 membaca. Di sini saya sudah menyediakan kata-kata yang masih familiar, kata-kata yang mudah dipahami dan sering mereka dengar. Di sini ada kata Ramdan. Nah, di samping kata Ramdan, ini saya sudah menyediakan sebuah foto atau gambar anak SD yang sedang berangkat ke sekolah. Jadi kalimatnya adalah Ramdan pergi ke sekolah. Cara untuk mengajak anak belajar tingkat kelas 1 sampai kelas 3 adalah gunakan gambar yang menarik dan disertai dengan warna-warna yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menarik simpati anak-anak untuk belajar. Nah, selanjutnya adalah cara mengajarkan membaca kepada anak-anak adalah kelas 1 itu biasanya pembelajaran membacanya masih tingkat mengeja. Jadi, di sini saya sudah menyediakan satu kalimat. Cara mengejanya adalah BU, itu dibaca BU-bu, ada ke huruf K sama U, itu KUku. Cara membacanya adalah buku. Selanjutnya ada huruf S sama A, itu S asa, Y A, Y aya. Cara baca katanya adalah saya. Selanjutnya adalah huruf T sama E, itu T E T. Ada huruf konsonan R, itu ter. Selanjutnya ada huruf J sama A, J aja. T, U sama H, itu T, U, tuh, H. Tuh, cara bacanya adalah tuh. Jadi, cara membaca katanya adalah terjatuh. Selanjutnya, setelah siswa mengeja kata demi kata adalah menyambungkan kata-kata tersebut menjadi kalimat. Jadi, membaca keseluruhan. Caranya bacanya adalah buku saya terjatuh. Nomor 2, cara membacanya sama dengan nomor 1, begitu juga dengan nomor 3. Nomor 2, cara baca keseluruhan adalah Andi pergi ke halaman. Nomor 3, Rika pergi ke kantin. Nah, ketiga kalimat tersebut itu adalah bentuk kalimat yang sederhana dan mudah mereka pahami dan dipengerti. Selanjutnya, di sini saya sudah menyediakan salindia tentang kata-kata yang berhubungan dengan dapur. Dan di sini di samping kata-katanya juga ada sebuah foto atau gambar anak yang sedang memasak. Nah, di sini ada pun kata-katanya adalah kata koki, dapur, piring, sendok, panci. Kelima kata tersebut masih berhubungan satu sama lain dan mudah kita temuin atau mudah kita dengar ketika kita sedang berada di dapur. Salindia selanjutnya, setelah siswa memahami bagaimana cara mengeja yang benar, langkah selanjutnya adalah mengajarkan mereka membaca kalimat. Di sini ada satu kalimat yang disertai dengan gambar. Gambarnya adalah wanita yang sedang menunggangi kuda. Di sini gambarnya itu adalah gambar anak-anak ya. Namanya anak tersebut adalah Lili. Bentuk kalimatnya, Lili sedang menunggangi kuda. Selanjutnya adalah menanyakan. Di sini di atas ini adalah bentuk kata dari apa ini? Ini menunjukkan kata pertanyaan ya. Nah, jadi anak-anak ditanyakan gambar apa ini? Nah, tapi mereka harus membaca dahulu ya. Nah, di sini sudah ada namanya, tinggal mereka membaca. Dan di samping kalau siswa belum memahami, di situ juga disertakan dengan gambar. Nah, yang A itu adalah bentuk novel. Itu kalau kita melihat atau mengetahui atau pernah
melihat di perpus ya, bentuk novel itu biasanya tebal. Yang bagian B itu adalah buku pelajaran, bagian C adalah buku tulis. Selanjutnya adalah ada seorang anak yang sedang membaca. Kalimatnya, bentuk kalimatnya adalah Bibi sedang membaca buku. Kita lihat selanjutnya adalah tentang buah-buahan. Di sini kita diajak untuk menghitung. Bentuk kalimatnya adalah berapa jumlah apel. Nah, siswa di sini selain mereka membaca, mereka juga diajak atau dianjurkan untuk menghitung. Ada berapa gambar apel di samping. Seperti itu. Selanjutnya adalah ada gambar anak laki-laki sedang bermain game. Nah, cara membuat kalimatnya adalah dengan disesuaikan dengan gambar di samping. Jadi kalau anaknya itu sedang main game, nah kalimatnya harus yang menyatakan bermain game. Kalimatnya yang sudah saya sediakan adalah Andi bermain game. Jangan sampai ketika kita membuat kalimat itu di kalimatnya menyatakan Andi bermain game, tapi di gambarnya itu Andi adalah gambar Andi sedang tiduran atau lagi belajar. Itu tidak sesuai. Nah, hal itu akan membuat kerancuan dan pemahaman siswa itu rendah, turun kayak gitu. Karena kelas 1 sampai kelas 3 itu mereka lebih tertarik dengan gambar-gambar dan warna-warna. Jadi gunakan gambar dan bacaan yang sesuai. Selanjutnya adalah ada kemah. Bentuk kalimatnya adalah aku suka berkemah. Ini sesuai dengan gambar yang sudah disediakan, yaitu gambar tenda. Selanjutnya adalah gambar Nita membuka peta miliknya. Di sini gambarnya juga seorang anak perempuan yang sedang membuka lembaran, tapi tidak dijelaskan ini adalah lembaran apa. Namun di sini saya sudah mengira-ngira atau menyatakan bahwa menganggap bahwa kertas ini adalah peta. Jadi bentuk kalimatnya adalah Nita membuka peta miliknya. Selanjutnya adalah gambar seorang gadis yang sedang melukis. Bentuk kalimatnya adalah Evi suka melukis. Sudah demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan atau bentuk yang lain, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.